wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reza Afriyadi. Kegiatan sore ini kita akan membaca buku berjudul Salat dan Keajaibannya, karya Datuk Haji Ishaq Baharum, Ustadz Asrul Hakim Suradi. Bagaimana isi kandungan dalam buku ini? Yuk ikuti terus. Oke, sobat. Kita sebagai seorang muslim, kita pun tahu salat adalah lambang keterikatan antara manusia dan penciptanya. Sekiranya ibadah salat terputus, maka bermakna hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala juga terputus. Oleh karena itu, tidak heranlah sekiranya kita melihat orang yang tidak menjaga ibadah sholat. Mereka tanpa segan silu melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Selepas mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat adalah rukun kedua yang diwajib dilaksanakan. Abdullah bin Umar meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, agama Islam itu terdiri pada 5 perkara. Menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji di Mekah dan berpuasa pada bulan di Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala pun menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Surah Al-Baqarah ayat 43. Salat adalah ibadah pertama yang disyariatkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah yang dilakukan dengan sebutan takbir, tahmid, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga menjanjikan ganjaran yang besar kepada umat Islam yang melaksanakan. Selain sebagai suatu bentuk ibadat, salat juga menjadi pelindung bagi umat Islam daripada azab api neraka di akhirat kelak. Bagi mereka yang ingin berbahagia di akhirat, mereka akan memastikan amal ibadat mereka, terutama sholat, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wallazina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yang artinya, serta orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 9-11. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan pertama yang akan disoal pada hari kiamat kelak adalah ibadah sholat. Sekiranya baik amalan sholatnya, beruntunglah dia. Sekiranya rosak amalan sholatnya, pasti dia akan menyesal dan berasa amat rugi. Sekiranya orang itu mendirikan sholat wajib serta tidak sempurna, Allah akan menyatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, periksalah hambaku ini. Adakah mereka ada yang melakukan sholat sunat? Apabila ada sholat sunat yang dilakukan, ia dapat menampung kekurangan sholat wajib yang didirikan secara tidak sempurna. Begitu juga dengan amalan wajib yang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Ibadah sholat juga mampu memberi ketenangan
ketentraman, dan kebahagiaan kepada umat Islam yang melaksanakannya. Ia juga pelindung kepada setiap perbuatan keji dan mungkar. Bagi mereka yang sedang dalam kegelisahan, mereka akan merasa lebih tenang apabila menunaikan sholat. Ini karena mereka senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, mereka tidak akan sanggup melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah. Imam Al-Ghazali ada menyatakan bahwa orang yang tidak mengerjakan sholat dengan khusyuk, perbuatannya itu adalah sia-sia belaka. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, berapa banyak orang yang mendirikan sholat, tapi mereka hanya memperoleh penat dan lelah sahaja karena mereka lalai dalam sholatnya. Sholat yang khusyuk menjadi bukti kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya setiap umat Islam senantiasa mengingat Allah, mereka pasti akan senantiasa menjauhi perkara-perkara keji dan mungkar. Sebaliknya, jika mereka lalai ketika mengerjakan sholat, ini maknanya mereka juga tidak garun dan takut melakukan perbuatan sedemikian. Bagi mereka yang senantiasa khusyuk ketika mengerjakan sholat, mereka tidak mempunyai keinginan melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar walla zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. Sholat juga membedakan antara muslim dan kafir. Bagi orang Islam, matlamat khusus mereka adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada di dunia maupun di akhirat. Apalagi sebagai hamba Allah, tugas utama mereka adalah mengabdikan diri kepada Allah. Mereka akan berusaha mencari kebekalan secukupnya sebelum kembali menunaikan Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak dijadikan jin dan manusia selain mengabdikan diri kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Apa saja yang kita lakukan mesti berpadukan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sangat berbeda dengan orang-orang kafir. Ternyata mereka ini tidak mempunyai matlamat hidup yang ingin mereka tujui selain melengkapkan kehidupan mereka di dunia sebelum mereka mati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut kepada mereka
dan mereka tidak bersedih hati. Surah Al-Baqarah ayat 277. Terima kasih sudah mengikuti. Tunggu part kedua, membahas tentang apa maksud sholat dan syarat wajib sholat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.